Assalamualaikum, halo teman-teman. Baik lagi sama saya Sauki Stansa dengan NPM 2019-104-15-121. Jadi kali ini saya akan bercerita lagi nih teman-teman, tetapi dengan tema yang berbeda tentang keseluruhan yang berkaitan dengan interpersonal skill saya. Nah, dalam materi ini ada beberapa macam pemahaman nih yang harus kita ketahui, mulai dari konsep komunikasi antar pribadi, persepsi tentang diri dan orang lain, verbal dan nonverbal, dan juga listening skill. Nah, jadi kita langsung saja nih, kita mulai dari konsep komunikasi antar pribadi. Dari konsep ini saya jadi lebih tahu nih teman-teman bagaimana menjadi seseorang yang bisa berpengaruh dalam lingkungan luar. Nah, dengan cara menghargai dan memahami perasaan yang ada pada seseorang. Dari hal tersebut saya jadi bisa mengevaluasi diri saya sendiri terhadap orang lain. Dan mungkin saja peningkatan interpersonal yang harus saya lakukan, salah satunya dengan cara menghadapi atau berinteraksi di depan banyak orang. Manfaat dari konsep komunikasi antar pribadi ini, saya jadi bisa menata kehidupan saya secara bertahap. Nah, dan yang kedua ada persepsi tentang diri. Saya merasa mengenal diri saya yang sebenarnya secara mendalam. Dari hal yang bisa dibilang jelek dari saya, yaitu terkenal dengan kemalasannya. Parah banget. Saya emang malas banget sih ya teman-teman. Kok bisa dibilang mah paling malas saya. Nah, dari situlah saya bisa memperbaiki kejelekan saya dengan kelebihan yang saya punya. Jadi dibarengi dengan kelebihan saya agar seimbang. Peningkatan interpersonal yang dilakukan salah satunya emang harus lebih berdamai lagi sih akan diri saya sendiri, menurut saya. Dan juga manfaatnya dari persepsi diri ini, saya jadi lebih bisa mengintrospeksi diri saya sendiri. Jadi saya tahu gimana sih harus yang benar tuh kayak gimana, yang salah kayak gimana. Nah, terus yang ketiga, ada persepsi tentang diri dan orang lain. Saya jadi mengenal apa sih pribadi yang dimiliki orang dengan karakter yang berbeda-beda. Membuat saya juga ingin sekali perbanyak komunikasi yang mendalam. Sehingga saya lebih universal memahami ketika berkomunikasi dengan mereka. Menurut saya, mempelajari persepsi orang lain ini harus sangat dibutuhkan ya dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana ketika kita baru berkenalan dengan orang yang baru saja kita kenal, kita jadi paham bagaimana berkomunikasi dengan baik tanpa harus menyinggung perasaan seseorang tersebut. Peningkatan interpersonal yang saya lakukan yaitu dengan menyesuaikan diri agar obrolan yang kita lakukan itu lebih nyaman dan bersifat efektif. Manfaat dari mempelajari persepsi diri dan orang lain ini, saya bisa lebih tahu nih bahwa jangan sampai kita salah mempersepsikan tentang orang yang baru saja kita kenali atau kita temui. Nah, kita yang keempat. Yang keempat ada verbal dan non-verbal. Nah, dari hal ini saya lebih tahu sih bagaimana menyampaikan pesan yang benar ketika berbicara verbal. Contohnya saya berusaha menyampaikan pesan dengan baik seperti menatap mukanya face to face dan berupa bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara dengan menonjolkan artikulasi dan juga intonasi yang jelas. Nah, dari artikulasi ini kita tuh sebenarnya orang itu jadi tahu gitu loh. Apa sih yang kita omongin sebenarnya dengan bahasa yang jelas. Mungkin orang-orang itu bisa lebih paham akan perkataan yang kita maksud gitu loh. Sehingga dari artikulasi itu keduanya dapat mengerti kan, pasti. Ada juga nonverbal yang lebih dominan akan komunikasi dengan dibarengi gerakan tubuh nih, seperti kayak gini. Hal ini juga sering saya lakukan ketika berbicara sembari menggerakkan tangan pada pembicaraan yang bisa dibilang sulit dijelaskan. Nah, peningkatan interpersonal yang dilakukan saya harus lebih menyesuaikan kalimat supaya orang yang berbicara dapat mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Manfaat komunikasi verbal dan nonverbal yaitu lebih spesifik mengarah pada tujuan yang jelas. Satu tuh, dalam diri saya dan dapat membangun kepercayaan kepada orang lain.
Terus yang terakhir, yang kelima, ada listening skill. Nah, dari aspek yang terakhir ini, saya belajar menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Walaupun saya mendapatkan medali silver, yang dimana orang-orang cenderung lebih senang berbicara kepada saya, akan tetapi terkadang jika materi pembicaraannya terlalu bersifat emosional atau membuat saya tidak nyaman alias bosan. Wah, parah. Saya emang bisa dibilang sih gampang bosenan kalau misalkan kita ada masalah-masalah kayak gitu, yang bahas-bahas nggak jelas lah, saya akan cenderung pasti merasa bosan. Apalagi ketika sedang ada pembaca materi di depan, saya pasti tidak akan, bukan tidak akan sih, kayak lebih tidak itu sih mendengarkannya secara spesifik, karena itu bosan banget. Dan saya cenderung sangat sering mengalihkan pembicaraan dengan membuat lelucon. Nah, dari situlah saya bisa berusaha untuk mengatasi kebosanan saya itu dengan cara membuat lelucon kepada teman-teman. Nah, terus peningkatan interpersonalnya, saya memang harus lebih berlatih lagi untuk menjadi pendengar yang baik. Manfaat dari listening skill, saya belajar menjadi pendengar yang lebih baik lagi dan lebih memahami apa yang orang lain katakan terhadap saya. Nah, jadi upaya meningkatkan interpersonal skills ini yaitu dengan terus lebih belajar lagi menghadapi kekurangan yang saya punya, serta lebih berdamai akan diri saya sendiri dengan menyesuaikan semuanya, dan saya harus lebih mengerti dalam berarti dari kelima aspek tersebut. Nah, sekian. Mungkin ini sedikit cerita dari saya. Maaf apabila teman-teman merasa kurang jelas atas tutur kata saya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.